Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Oh,
Engkau Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan salah satu kenyataan kehadiran-Mu, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, adalah melalui kasih dan kepedulian sesama kami, umat Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Pada kenyataannya tidak ada manusia yang hidup sendiri. Secara normal, manusia cenderung untuk selalu berkomunitas. Dan manusia selalu membutuhkan seorang akan yang lain. Pedoman ini juga berlaku dalam kehidupan rohani kita, pertumbuhan iman kita sebagai seorang percaya. Tanpa kehadiran dan peran orang lain, iman kita tidak akan bertumbuh. Tanpa kehadiran dan peran sesama jemaat Tuhan, orang percaya, kita tidak akan bertumbuh maksimal. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar mereka hidup saling memperhatikan dan saling menolong. Saat ada yang jatuh dalam pencobaan, yang lain menolongnya, menasehatinya, memperhatikannya. Dalam menasehati memperhatikan saudara seiman yang sedang jatuh, tidak bertujuan untuk menghakimi atau menegur dengan kasar, tetapi supaya jemaat yang jatuh itu boleh bangkit kembali, bangun kembali. Menurut Rasul Paulus, memperhatikan berarti menuntun kalau ada saudara yang seiman itu melakukan pelanggaran. Membimbing dengan kasih yang lemah lembut. Cara memperhatikan bisa juga dilakukan dengan saling mengingatkan dan saling menolong.
Jika sudah dilakukan, maka hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan katakan akan senantiasa sepadan dengan firman Tuhan. Kita tidak diajar untuk mengetahui kebenaran firman saja, tetapi juga untuk mempraktekkannya. Sikap demikianlah yang harus kita lakukan di dalam hidup bersama-sama dengan saudara seiman. Kita harus saling memperhatikan, saling menegur, saling mengingatkan, dan saling menolong dalam menanggung beban. Sekali lagi, karena tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada yang lain. Ada kalanya orang lemah dan kita harus menolong. Ada kalanya kitalah yang lemah dan membutuhkan dukungan saudara yang lain. Saya tutup renungan pagi hari ini dengan satu ilustrasi. Cerita tentang tikus dan kancil. Suatu hari, si kancil mendengar tangisan yang berasal dari sebuah lubang. Setelah dia melihat, ternyata ada seekor tikus yang terperangkap jatuh di lubang itu. Si kancil bertanya, "Ngapain kamu di bawah?" Lalu si kancil mulai meledek-ledek. Lalu tikus berkata, "Tolongin saya. Kenapa kamu meledek-ledek saya? Tolongin saya. Saya jatuh nih. Nggak bisa keluar dari lubang ini," teriak tikus. Lalu kancil berkata, "Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat. Jangan asal nyeruntul aja. Hati-hati kalau jalan." Sok memberi nasihat, tapi masih juga bersikap meledek-ledek. Si kancil terus meledek sambil bertanya, "Nolong kamu, buat apa aku harus nolong kamu?" Si tikus berkata, "Ya mungkin suatu hari nanti gantian, kamu butuh saya akan tolong kamu." Si kancil kembali meledek, "Ah, kamu badanmu kecil begitu, gimana nolong aku segala?" Tapi karena si tikus merengek-rengek, terus akhirnya si kancil mau menolong juga. Dia turun ke dalam lubang itu dan menyuruh tikus untuk naik ke punggungnya. Kemudian si kancil itu melompat keluar dari lubang itu karena dia memang pandai melompat. Tidak berapa lama kemudian, setelah beberapa minggu, gantian tikus yang sedang jalan-jalan mendengar suara rintihan. Ternyata si kancil merintih-rintih. Karena apa? Karena dia sedang terjerat. Gantian si tikus yang bertanya sambil senyum-senyum, "Kenapa kamu, Cil? Ngapain kamu di situ?" Kata si kancil. Nanya-nanya pula. "Aku kena jerat nih sama tali perangkap Pak Tani. Jadi nggak bisa kemana-mana aku. Aku sudah berusaha untuk lepas, tapi tidak bisa lepas sampai tenagaku habis. Tak berdaya aku." Cerita kancil sambil sedihnya. Tikus pun makin senyum-senyum sambil berkata, "Tuh kan sekarang saya bisa menolong kamu, Cil. Biar badanku kecil, aku bisa menolong kamu." Jawab si kancil, "Nolong bagaimana kamu? Badanmu aja kecil begitu, mau nolong aku gimana caranya? Coba." Jawab si tikus, "Aku kan binatang pengerat, kamu lupa ya? Sini, aku gigitin tali yang menjerat kakimu itu, biar putus dan kamu bisa bebas lepas." Bapak Ibu, mari kita belajar
dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di akhir suratnya kepada jemaat Galatia ini, supaya kita hidup, bertolong-tolonglah, kata firman Tuhan, dalam menanggung bebanmu. Ketika yang satu jatuh, yang lain mengangkatnya. Itu semua adalah hukum tabur tuai juga. Dalam melaksanakan hukum ini, perintah ini, jauhi sikap saling merendahkan dan merasa diri paling kuat, paling hebat, paling benar. Kita bisa di atas, tetapi kadangkala kita juga bisa yang di bawah. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam hal kita melakukan, kita juga sedang bertumbuh secara iman rohani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di awal minggu ini. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bangun dalam sehat. Dan Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami saling bertolong-tolong. Baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga secara prinsip rohani. Karena ketika kami menolong sesama kami juga sedang menabur hal-hal kebaikan. Dan itu akan kami tuai juga. Saat kami menolong yang lain, saat kami membutuhkan pertolongan, kami pun akan mendapat pertolongan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Teguhkan kami untuk hidup dalam ketaatannya, maka kami menuai berkat di dalamnya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan tolong. Dan mungkin itu melalui kami. Tuhan menolong sesama kami ketika mereka sedang terpuruk, sedang jatuh, sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan melakukannya melalui kami. Berkati setiap anak-Mu yang mendengar doa pagi ini, supaya bisa menjadi penolong-penolong bagi sesamanya, terutama bagi saudara-saudara seiman. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang memberkati kami semua pagi hari ini. Kami mengawali minggu ini dengan semangat saling bertolong-tolonglah. Tuhan memberkati. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.